Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in warahmatullahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dr. Ahmad Muzaki, MPD, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salawat berangkatan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya minat zulumati ilan nur au minat dolalati ilal huda. Baik, kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Henry Asrar Ahab dengan NPM 231063110102. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang demokratisasi pendidikan dalam konteks pembelajaran PAI di sekolah umum. Nah, di sini demokratis pendidikan merujuk pada upaya menciptakan akses partisipasi dan juga keadilan dalam proses pendidikan bagi seluruh peserta didik. Nah, tanpa didiskriminasi dalam konteks pendidikan agama Islam atau PAI di sekolah umum, prinsip-prinsip demokrasi seperti inklusivitas, penghargaan terhadap beragam dan juga partisipasi aktif siswa dapat diterapkan melalui pendekatan yang pedagogis, yang juga ideologis dan relatif. Nah, misalnya sebagai contoh adalah guru PAI dapat memfasilitasi diskusi terbuka tentang nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan sosial yang memajukan berbagai ruang bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan kritis serta mengakomodasi latar belakang religius yang beragama tanpa mengurangi substansi ajaran Islam. Nah, namun tantangan utama dalam penerapan demokratisasi ini, apalagi di zaman sekarang dengan penuhnya era digital, mencakup informasi keagamaan di media sosial ataupun popularitas pemahaman keagamaan dan juga keterbatasan literasi digital guru maupun siswa. Guru harus mampu menguasai sumber-sumber digital yang sahih atau yang benar dan juga membangun kompetensi digital serta literasi kritis siswa agar tidak terjebak dalam radikalisme berbasis algoritma media. Nah, saya menyampaikan ini mengambil dari daftar pustaka melalui Ferry P 2005 Pedagogic of the Operation Company dan juga Tilar H.A.R, 2004 Multikulturalisme, tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan Islam nasional, Grasindo. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di nomor 2, yaitu sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan kurikulum merdeka. Nah, Ibnu Khaldun ini menekankan bahwa pendidikan adalah proses bertahap yang memperhatikan perkembangan akal dan juga pembentukan adab. Nah, dalam Muhammadiyah tersebut, ia menyatakan pentingnya tahapan belajar dari hafalan ke pemahaman kemudian pada penerapannya. Nah, kurikulum merdeka yang menekankan diferensiasi pembelajaran berbasis proyek dan juga penguatan karakter sangat kompatibel dengan pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, dalam konteks ini, apapun di jenjang SMP, guru PAI dapat mengimplementasikan sintesis ini melalui model pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa untuk memahami ajaran Islam melalui studi kasus sosial, contohnya di dalam akidah, ibadah, ataupun muamalah, sekaligus menanamkan adab sebagai nilai inti. Misalnya, adab di dunia
digital. Nah, mengajak siswa memahami etika berkomunikasi daring menurut perspektif Islam berpijak pada akal sehat dan juga sumber wahyu. Nah, ini diambil dari daftar pustaka Ibnu Khaldun 2002 Mukadimah Pustaka Al-Kautsar. Nah, selanjutnya yang kedua mengambil dari Kemendikbudristek 2022 Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka. Oke, selanjutnya di nomor 3 di sini tentang referensi integrasi ilmu agama dan sains ala KJ Ahmad Dahlan. Nah, KJ Ahmad Dahlan memandang bahwa pemisahan antara ilmu agama dan sains hanya akan memperlemah daya transformasi pendidikan Islam. Di dalam konteks ini, didikanis moral pelajaran saat ini pendekatan integratif yang sangat relevan untuk membumikan nilai-nilai agama ke dalam ranah keilmuan dan juga praktik kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya ialah pembelajaran PAI untuk dapat dirancang untuk mengaitkan konsep tauhid dengan prinsip-prinsip ekologi dalam sains seperti dalam tema contohnya menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Nah, siswa tidak hanya memahami aspek teologis, tetapi juga mengimplikasikannya, menerapkannya, dan menjaganya, dan juga menjaga lingkungannya secara ilmiah dan juga secara moral. Nah, diambil dari daftar pustaka Syamsuddin A 2011, KJ Ahmad Dahlan Jejak Pembaruan Pendidikan Islam Elkis, dan juga Amin Abdullah 2006 Islam sebagai ilmu epistemologi, metodologi dan juga etika pustaka pelajar. Nah, yang keempat di sini akhlak dan juga keteladanan dalam perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menetapkan akhlak dan tawadu sebagai fondasi utama dalam pendidikan. Nah, maksud dan juga konteks tersebut ini adalah dalam konteks pengembangan karakter siswa, hal ini menjadi penting untuk mengatasi krisis yang semakin nyata di era modern ketika guru tidak lagi menjadi panutan ataupun sebagai moral utama, maka pendidikan agama akan hilang di dimensi transformasinya. Nah, maka dari itu implementasi nilai-nilai akhlak dan juga ketawaduan dapat diwujudkan melalui internalisasi nilai-nilai spiritual. Dalam setiap pembelajaran, guru PAI perlu membangun hubungan yang hangat dan juga otentik dengan siswa, bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai figur moral yang bakal dicontoh untuk peserta didiknya, dan juga harus konsisten dalam ucapan dan perbuatan termaksud dalam interaksi digital. Nah, diambil dari daftar pustaka Hasyim Asy'ari 2007 Adab Al-Alim wa Al-Mutalim Lirboyo Press. Nah, itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di nomor 5 tentang purifikasi Islam menurut Ahmad Hasan Persis. Nah, Ahmad Hasan menekankan bahwa pendidikan Islam harus kembali pada Al-Quran dan hadis secara murni tanpa bid'ah dalam konteks kurikulum PAI saat ini. Pendekatan ini lebih condong pada konservatisme karena menolak unsur lokal dan juga budaya yang tidak ada dalil syar'inya. Nah, namun di sini pendekatan ini bisa menjadi reformistik jika diletakkan dalam semangat pembaruan yang berbasis teks autentik dalam konteks kurikulum. Nah, di mana pemikiran Ahmad Hasan bisa memperkuat aspek literasi, teks dan juga argumentasi dalil, namun perlu ditransformasikan agar tidak eksklusif dan juga anti dialog. Reformisme bisa terjadi jika purifikasi tersebut disertai dengan reinterpretasi kontekstual yang relevan. Seperti itu. Nah, diambil dari daftar pustaka Hasan A 2004 Tafsir Al-Furqan Pustaka. Oke, selanjutnya di sini akan bahas di nomor 6 yaitu tentang eksistensi ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam.
Nah, ontologi tersebut dalam pendidikan Islam menyatakan bahwa realitas tertinggi adalah Allah dan ciptaannya. Nah, epistemologinya bersumber dari wahyu dan akal, sedangkan aksiologi menjadi pendidikan sebagai sarana membentuk insan yang kamil. Nah, di dalam tiga ini, ketiganya saling berkelindan atau saling berkaitan. Pandangan tentang realitas ontologi membentuk cara memperoleh pengetahuan, epistemologi yang kemudian menentukan nilai dan tujuan pendidikan, itu aksiologi. Dalam menyusun visi dan misi Prodi PAI, ketiga pilar tersebut ini harus menjadi landasan. Nah, sebagaimana visi berorientasi pada penghambaan kepada Allah, misi diarahkan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman berbasis integrasi wahyu dan akal serta berorientasi pada pembentukan akhlak mulia. Maka dari itu ketiga tersebut itu saling berkaitan dalam juga membentuk visi dan misi, sangatlah mempengaruhi. Nah, diambil dari daftar pustaka yaitu dari Al-Faruqi R1082 Islam of Colonel General Fashion and Rock Plan in. Nah, selanjutnya yang nomor 7 yaitu evaluasi konsep ta'dib Syed Nauqib Alatos dan juga implementasi dalam RPP. Nah, ta'dib menurut Syekh Nauqib Alatos merupakan tujuan utama pendidikan Islam yang lebih dari sekedar transformasi ilmu, tetapi pembentukan adab keinsanan berbeda dengan tujuan pendidikan nasional yang lebih menekankan kompetensi dan juga produktivitas ekonomi. Konsep ta'dib ini berorientasi pada pembentukan manusia yang harmonis secara spiritual, intelektual, dan juga secara moral. Nah, dalam RPP PAI, konsep ini dapat diterapkan melalui tujuan pembelajaran yang menekankan pembentukan adab dalam konteks kehidupan nyata. Contohnya, dalam pembelajaran tentang muamalah. Tujuan tidak hanya pada mengetahui hukum, tetapi juga menumbuhkan sikap jujur dan juga amanah dalam transaksi. Di sini adalah sebagai contoh yang memang harus kita libatkan dan juga kita harus pahami tentang konteks tersebut. Nah, diambil dari daftar pustaka Kemendikbudristek 2021 Panduan Penyusunan RPP 1 lembar. Oke, yang terakhir di sini yaitu model pembelajaran interdisipliner ala Ismail Razi Al-Faruqi. Nah, Ismail Razi Al-Faruqi menekankan pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan melalui pendekatan interdisipliner. Dalam konteks sekolah, pembelajaran PHI dapat dikolaborasikan dengan ilmu sosial seperti sosiologi melalui tema keadilan sosial dalam Islam. Nah, di mana model ini dapat berbentuk proyek atau interdisipliner. Siswa mempelajari konsep keadilan dalam siswa lalu mengaitkannya dengan data ketimpangan sosial di masyarakat. Siswa dapat merancang solusi berbasis nilai Islam, zakat, infak, dan juga solidaritas atau sosial, sekaligus memahami dinamika sosial dari ketimpangan tersebut. Maka dari itu dengan hal tersebut bisa suatu upaya buat menumbuhkan ataupun memperbaiki dengan hal-hal yang baik dan juga bisa lebih baik gitu. Nah, daftar pustaka ini diambil dari Al-Faruqi 1082 Islamic of Economic in IT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa terjawab dengan baik dan juga benar. Mohon maaf bila banyak ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.